Oke, halo semuanya. Kalau kemarin gue udah bahas mouse dari Logitech yang mantap banget kan ya, Ergo, fiturnya cakep-cakep ya. Kalian bisa nonton aja reviewnya deh. Nah kali ini gue mau bahas keyboardnya. Jadi kemarin itu selain gue kedatangan mouse-nya Logitech Live ya, gue juga kedatangan sebuah keyboard yang cocok banget buat ditandemin sama Logitech Live. Yaitu ini dia Logitech Wave Keys. Sebenarnya ini Logitech Wave Keys ini nggak dijual sebagai bundling sama Logitech Live ya, tapi mereka berdua ini cocok banget ditandemin soalnya sama-sama menonjolkan dari segi ergonomiknya. Keyboard ini kayak namanya ya, wave, jadi bentukannya tuh bergelombang yang ceritanya sih ngikutin posisi yang ergonomik buat kita ngetik. Gue udah lumayan lama pakai Mecha Alice kan ya, dan itu keyboard miring atau keyboard ergo tuh emang bener-bener ngebantu banget buat bisa bikin kita nggak gampang pegal kalau ngetik panjang. Tapi ini secara layout beda total, ini beda banget sama layout Alice yang gue maksud tadi ya. Ini bener-bener unik, dia ini pakai layout yang gue nggak tahu sih klasifikasi persisnya apaan ya, soalnya dia ini mirip kayak 60% ditambahin F-Raw dan numpad. Mungkin consider buat masuk ke 1800 compact atau 75% plus numpad kali ya. Pokoknya ini tuh layout buat kerja banget sih, dia F-Raw ada, dedicated arrow juga ada, dan pastinya numpad juga ada. Tapi ini nggak sepanjang layout full size normal. Jadi buat meja 120 cm misalkan itu masih oke banget ya, nggak kerasa sempit dan nggak jauh off center dari si monitornya. Cuma emang ini kelihatan agak gede ya, salah satu faktornya ya karena dia punya wrist pad yang udah nempel. Yes, ini dia nempel, nggak bisa dilepas. Ini bahannya gue nggak tahu persis apaan, feelnya tuh kayak fabric sama plastik digabungin kali ya. Tapi ini empuk sih ya, nggak sampai fluffy atau yang lembek banget, tapi ini udah cukup empuk. Dan sejauh ini gue pakai nggak ada masalah di kulit kayak bikin gatal dan segala macem ya. Ini tuh wristpadnya bergelombang juga by the way, dia tuh ngikutin sama kontur dari si keyboardnya. Ini kan keyboardnya di bagian G sama H-nya tuh nanjak ya, tapi sisi kanan kirinya tuh turun terus ke arah luar tuh jadi lebih flat. Nah si kontur wristpadnya pun sama kayak gitu, ngikutin kontur keyboardnya. Jadi posisi tangan kalau lagi ngetik ya benar-benar bisa ikutin lekuk-lekuknya. Dan buat gue sebagai user Alice ya, gue ngerasa sebenarnya dia ini ergonomik secara vertikalnya gue suka karena kerasa enak banget, dia senternya itu agak tilting kan ya. Cuma untuk kemiringan secara horizontal buat gue sendiri ngerasa ini kurang miring ya. Soalnya kalau gue bener-bener ikutin angle dari layoutnya, pergelangan tangan gue tuh masih agak nekuk dikit. Kalau di Alice kan bener-bener lurus ya. Sebenarnya di sini bisa aja sih gue lurusin ya, tapi fingertipnya tuh jadi nggak sejajar sama keycapsnya. Mungkin itu juga ada faktor karena keyboard miring atau keyboard ergo pertama yang gua cobain ya Alice, dan itu udah lumayan lama. Mungkin ada kali total gue 2 tahunan pakai Alice ya. Apalagi gue pakai si Logitech Wave Keys ini juga hitungannya masih bentar banget, baru sekitaran 1 minggu, jadi mungkin masih butuh adaptasi. Walaupun di beberapa poin gue udah bisa ngerasain benefitnya ya, kayak misalkan huruf F dan J-nya ini tuh dia pas ada di tanjakan agak tilting dikit gitu. Terus G sama H-nya juga ini pas ada di posisi tertinggi tapi dia tilting. Jadi kalau geser telunjuk ke tengah tuh gampang. Bisa dibilang ini tuh ergonya bukan sekedar horizontal doang miringnya ya, tapi secara vertikal juga dia ergonomik karena di bagian tengahnya nih ada tilting sedikit ya. Sedangkan kalau di Alice itu kan umumnya ya, dia itu lebih flat ya, jadi ergonya lebih ke horizontal aja, tapi secara vertikalnya tuh flat. Jadi posisi jarinya ya flat juga kerasa rata. Nah di sini tuh enggak, di sini dua-duanya dibuat ergo. Meskipun emang nggak sampai ergo ekstrim kayak keyboard split tilting sih. Bahkan ini cuy sebenarnya keycapsnya juga dia miring-miring ya, bergelombang, bener-bener ngikutin kontur si keyboardnya. Ini keycapsnya tuh pad print by the way, nggak ada backlight, ketinggiannya ini nggak setinggi Mecha tapi nggak seceper keyboard laptop juga ya, kurang lebih sedikit lebih tinggi daripada Mecha LP sih. Dan dia ini punya tekstur yang bagus, nggak kerasa licin. Nah selain keyboard dan keycapsnya yang berkontur, dia juga udah ada kickstandnya nih yang ngebantu banget buat dapetin angle yang oke. Meskipun emang ini cuma satu step ya, tapi menurut gue ini posisinya udah ideal. Nggak terlalu miring tapi nggak se-flat kalau kita tutup si kickstandnya. So ngetik panjang di sini bakalan lebih santuy, apalagi kalau dibandingin sama keyboard lurus biasa. Tapi ya karena bisa dibilang format kayak gini nih nggak yang umum banget ya, jadi buat beberapa orang mungkin perlu adaptasi dulu, terutama ya sekalian buat latihan untuk ngetik disiplin sesimpel kayak misalkan pencet huruf A pakai kelingking ya. Kurang lebih mapping jarinya kayak gini gue tampilin, gue belum bisa kayak gini sih, tapi udah jauh lebih mendingan daripada dulu.
Oh ya, ini keyboard touchnya pakai rubber dome ya, atau bisa dibilang membran bukan mecha ya. Jadi suaranya jauh nggak seberisik mecha pada umumnya. Ini feelnya standar rubber dome sih, ada bump lembeknya dan travelnya nggak gitu panjang. Oke, sekarang lanjut ke bawah sini ya. Ini ada kompartemen yang sayangnya nggak pakai magnet kayak lift. Ini isinya baterai A3 2 biji yang udah dapat dari sananya dan ini klaimnya bisa tahan sampai 3 tahun. Dan ada satu slot juga nih buat simpen dongle karena ya keyboard ini wireless. Wirelessnya ini sama kayak lift, dia bisa dongle dan juga bisa bluetooth. Kompatibilitasnya juga luas banget sama kayak lift dan wave keys ini juga support software yang sama kayak lift yaitu Logi Option Plus. Di softwarenya ini kita bisa mapping keys tapi cuma top row doang, itu pun nggak semua ya. Terus ada easy switch sama kayak lift, tapi di wave keys ini tombolnya dia disimpan di F1, F2 dan juga F3. Di sini di F-row-nya juga kayak biasa ada banyak shortcut termasuk multimedia keys dan ini ada fitur buat lock unlock F-row. Bisa dari Logi Option Plus tadi ya atau bisa juga pakai FN plus ESC buat ubah mode F-row standar ataupun mode shortcut. Oh ya, karena wave keys ini pakai dongle yang sama kayak lift juga yaitu Logitech Bolt Receiver. Jadi kita bisa pakai dua device kayak gini nih, misal lift sama wave keys tapi menggunakan satu dongle doang. Caranya gampang banget, kita tinggal add device aja di softwarenya, terus pilih Logitech Bolt Receiver, terus tinggal tahan aja slot easy switch yang ada di keyboardnya, misalkan gue simpen di slot nomor 1 ya. Nanti di software tuh bakalan muncul ada wave keys. Kita tinggal klik connect aja, ikutin nomor buat verify-nya, ya udah beres deh, udah ke pairing. Fitur Bolt Receiver-nya ini bener-bener bakal kepake banget semisal kalian mau pakai konektivitas dongle-nya nggak mau pakai Bluetooth tapi koneknya itu ke laptop yang mana laptop portnya terbatas kan ya. Jadi bisa cuman pakai satu dongle doang tapi kita bisa connect ke total kalau nggak salah sampai 6 device Logitech yang berbeda. Ya paling itu aja sih, yang lainnya kurang lebih sama bagusnya ya sama Logitech Lift, kayak misalkan build quality. Ini meskipun keyboardnya gede tipis tapi dia minim flex banget pas gue bentes. Terus ini wave keys juga sama, dia pakai plastik recycle tapi buat opsi warnanya nggak ada pink kayak di Lift ya, dia cuman ada warna hitam sama putih doang. Dan buat harganya ini sama persis juga sama lift kemarin ya, yaitu di 889.000 pas gue bikin video ini. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. So kalau ngomongin soal ergo-ergoan, Logitech Wave Keys ini ya ergonomiknya emang bener-bener baru bisa dirasain kalau ngetiknya itu udah disiplin. Dan mungkin itu jadi salah satu alasan orang ragu buat beli ini keyboard ya, karena ngerasa ngetiknya belum disiplin. Tapi justru menurut gua keyboard ini bisa jadi jembatan buat yang pengen benerin posisi ngetik, selain dari tertarik karena wireless dan layoutnya mungkin. Atau jelas-jelas bisa juga buat yang selama ini ngetiknya tuh udah disiplin di keyboard lurus dan pengen dapat experience ngetik yang lebih relax lagi. Ya sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.